Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para santriwan dan santriwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada hari Senin ini di pembelajaran fikih sebagaimana biasa, dan salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para tulab dan talibat kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita di pembahasan ar-rahn. Apa itu ar-rahn? Ar-rahn itu adalah akad gadai. Ya, akad gadai. Maka pada kesempatan kali ini pembahasan kita terdiri dari 5 cakupan atau 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian akad rohon itu apa, kemudian hukumnya apa, dan rukun beserta syaratnya apa saja. Yang keempat, hukum memakai barang gadai, dan yang kelima, berakhirnya akad gadai. Baik, kita baca saja yang ada di kitab Al-Wajiz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Abdul Aziz Badawi berkata, ar-rahnu fil lughati al-ihtibas. Secara bahasa yang namanya rahn itu artinya ihtibas. Al-ihtibas atau al-thubut. Al-ihtibas atau al-thubut. Ihtibas itu artinya menahan. Ya, menahan. Kenapa? Karena barang kita itu ditahan sama orang lain sebagai bentuk jaminan. Min qaulihim rahana syai' idza dama wa thabata wa minhu kullu nafsin bima kasabat rahina. Nah, dari perkataan mereka rahana syai' itu rahana syai' artinya apa? Idza dama wa thabata. Jika dia tetap dan jika dia telah sabit. Dan ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahina. Nah, dalam surat Al-Muddatsir ayat 38. Kemudian secara istilah, apa pengertian dari ar-rahn? Ja'alu malin wathiqatin bidainin liyastawfa minhu in ta'adzara wafa'uhu minal madin. Nah, ini pengertian rahn secara syariat. Ja'lu malin wathiqah bidainin, menjadikan harta sebagai jaminan terhadap hutang. Ja'lu malin wathiqatu bidainin, ya, menjadikan harta. Harusnya di sini ada tambahan sedikit, ja'lu ainin maliyah. Ya, kalau dalam kitab yang lain tidak jelaskan, artinya ja'lu ainin maliyah wathiqatan bidainin. Ya, nantinya juga tidak terlalu jauh berbeda, ya. Menjadikan ainun maliyah, yaitu harta, ya, barang yang sifatnya harta menjadi jaminan atas hutang kita. Ya, jaminan atas hutang kita. Tujuannya buat apa? Liyastaufa minhu in ta'adzara wafa'uhu minal madin. Jika tujuannya untuk menjadi jaminan ketika nanti si yang berhutang sama kita itu tidak bisa membayar, maka barang jaminan tadi bisa kita jual untuk menutupi hutang orang tersebut kepada kita. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwasannya akad gadai itu tujuannya untuk jaminan harta kita yang kita hutangkan kepada orang. Ya, seseorang berhutang sama kita 2 juta misalnya, dan kita minta jaminan
minta jaminan atas hutang tersebut. Maka misalnya dia menjaminkan kepada kita TV, ini barang saya TV, jadi harus harta, ya harus harta yang bermanfaat, bisa diperjualbelikan, menjaminkan sama kita TV dia. Nah, selama dia belum bayar hutang kita, maka TV tadi masih sama kita sebagai barang jaminan. Nah, ketika dia tidak mampu untuk membayar hutangnya 2 juta rupiah tadi, maka kita berhak untuk menjual TV ini untuk nanti hasil penjualannya, nah itulah kita ambil sebagai pembayaran hutang dari orang tersebut. Nah, jadi ini secara umum pengertian akad gadai. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, masyru'iyatuhu, yaitu syariat, dalil syariat akan hukum, bagaimana hukum akad gadai. Qala ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, jika kalian dalam keadaan safar dan kalian tidak menemui katiban, ya, penulis hutang, farihanun maqbudah, maka barang itu digadaikan kepada orang lain. Naam, wa taqyid bis safar fil ayah kharaja lil ghalib. Di sini kan Allah jelaskan wa in kuntum ala safar. Seakan-akan di situ ada syarat bahwasannya yang namanya gadai itu hanya boleh ketika saat safar saja. Ya, jadi kalau tidak dalam keadaan safar nggak boleh gadai. Tapi dijelaskan sama Syekh di sini dan juga jumhur ulama semua sepakat bahwasannya takyid, ya, pembatasan hanya kepada safar dalam ayat ini itu min babil ghalib, yaitu pembahasannya kebanyakan, ya, min babil ghalib kharaja lil ghalib, artinya kebanyakan, bukan berarti ketika tidak safar pun tidak boleh gadai, tapi kebanyakan orang dulu ketika safar baru menggadaikan barang, ya, tapi itu tidak menjadi syarat harus safar. Fala mafhumu lahu, maka tidak ada mafhum bahwasanya kalau nggak safar, ya, pemahaman kebalikannya, berarti kalau nggak safar nggak boleh gadai dong. Nggak, bukan begitu. Jadi kenapa dikatakan safar di situ dalam Al-Quran? Untuk menunjukkan mimbabil ghalib, artinya secara umum. Lidalalatil hadits ala masyru'iyatihi fil hadar. Kemudian juga ada juga hadis yang menunjukkan bolehnya melakukan akad gadai saat hadar. Ya. Hadar itu kan lawan dari safar. Ya, saat bukan safar, saat kita mukim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'ahu. Yaitu Aisyah bercerita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, ya, artinya dengan hutang, ya, dan jaminan hutang beliau kepada Yahudi tadi, beliau gadaikan baju zirahnya, rahanahu dir'ah. Jadi beliau beli makanan ke orang Yahudi, taib, lalu belum bisa bayar, maka sebagai jaminan hutang tadi beliau berikan baju zirahnya sebagai jaminan hutang. Jadi yang namanya akad gadai boleh dalam keadaan safar, boleh juga dalam keadaan tidak safar atau dalam keadaan mukim. Maka hukumnya jaiz. Bahkan ulama juga telah sepakat akan kebolehan akad gadai. Nah, kemudian kita masuk ke rukun dan syarat dulu. Nah, kita masuk ke rukun dan syarat. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa rohan itu hukumnya mustahab. Ya, hukumnya adalah mustahab. Baik.
rukun yang pertama dari akad gadai. Nah, rukunnya ada 5 ya, rukunnya ada 5. Nah, rukun akad gadai itu ada 5. Saya tuliskan yang pertama yaitu rahin. Yang kedua murtahin. Yang ketiga marhun. Yang keempat marhun bihi. Ya, marhun bihi. Dan yang kelima adalah sirah. Taib. Jadi rukun gadai ada 5 jenis. Yang pertama rahin. Siapa itu rahin? Orang yang berhutang atau al-madin bahasanya. Orang yang berhutang. Dialah yang memberikan barang gadai kepada ad-dain, orang yang memberikan piutang. Murtahin, ya, orang yang menerima barang gadai. Murtahin, orang yang menerima barang gadai. Kemudian yang ketiga marhun. Apa itu marhun? Barang yang digadaikan. Ya, marhun adalah barang yang digadaikan. Marhun bihi yaitu hutang. Kan yang namanya digadaikan tadi sebab ada hutang. Nah, marhun bihi itu adalah hutang. Sirah yaitu sirah ya, seperti ijab dan qabul dalam akad jual beli. Nah, kita kasihkan contoh kasus, misalnya ada 2 orang. Yang satu namanya Salman, yang satu namanya Faisal. Ada Salman dan Faisal. Si Salman minjem uang sama Faisal 2 juta. Ya, Salman minjem uang sama Faisal 2 juta. Kemudian si Faisal meminta kepada Salman barang jaminan atas utang yang dia berikan kepada Salman. Maka Salman pun menggadaikan TV-nya tadi. Ya, kita contohkan TV. Digadaikanlah TV. Ya, kepada si Faisal. Nah, maka di sini siapa yang rohin murtahin? Siapa yang rohin dan siapa yang murtahin? Rohin yaitu si Salman, Faisal sebagai murtahin karena dialah yang memegang barang gadai punya si Salman. Kemudian Salman tadi ngutang 2 juta. Nah, utang 2 juta itu adalah marhun bihi. Ya, gara-gara hutang tadilah Salman menggadaikan barang kepada Faisal. Hutang tadi namanya marhun bihi. Sedangkan TV yang digadaikan itu namanya marhun, barang yang digadaikan. Nah, lalu baru ada sirah, ijab dan qabul. Nah, itu rukun. Kemudian kita bahas syarat. Masing-masing rukun sebagaimana biasa mempunyai syarat. Yang pertama rahin dan murtahin, yaitu 2 pelaku akad. Al-aqidan, rahin dan murtahin. Mereka syaratnya yang pertama haruslah ahliyatu tasarruf. Ya, ahliyatu at-tasarruf. Nah, jadi syarat rahin dan syarat murtahin itu harus ahliyatu at-tasarruf. Ahliyatu at-tasarruf. Apa itu ahliyatu tasarruf? Yaitu dia orang yang dikatakan sah melakukan transaksi. Ya, orang yang dikatakan sah jika melakukan sebuah transaksi jual beli atau transaksi akad yang lain. Apa itu dia? Ya, terkumpul sifat-sifatnya tentu baligh, aqil, rasyid dan mukhtar. Baligh, berakal, rasyid, ya, bukan safah, bukan safih atau
atau idiot, ya artinya mengerti transaksi. Kemudian yang keempat, mukhtar, tidak dipaksa, artinya dia melakukan akad karena kehendak dia sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, itu syarat ahliyatu, itu maksudnya ahliyatu tasarruf. Nah, juga ada ulama mengatakan bahwasannya harus ahliyatu tabarru'. Ya, ahliyatu at-tabarru'. Tabarru' itu adalah kita memberikan sesuatu tanpa berharap ada balasan. Ya kayak nyumbang gitulah, ya menderma. Ya, tabarru' itu seperti mendermakan sesuatu tanpa mengharap apapun. Nah, ahliyatut tabarru itu berarti orangnya selain ahliyatut tasarruf, dia juga harus ahliyatut tabarru, yang mana dia tidak boleh menggadaikan barang yang bukan miliknya, ya tanpa seizin orang lain. Ya, tanpa seizin orang lain. Misalnya ada seorang wali ya terhadap harta anak yatim. Seorang wali memegang harta anak yatim. Nah, itu kan hartanya milik anak yatim. Tapi karena anak yatim tadi belum baligh, belum memenuhi syarat-syarat ahliyatut tasarruf, maka hartanya dipegang sama walinya. Nah, si wali ini tidak boleh menggadaikan barang harta milik si anak yatim tadi. Kenapa? Karena harta itu milik anak yatim, bukan milik si wali. Meskipun secara syariat si wali tadi mempunyai ahliyatut tasarruf. Dia boleh menggunakan harta anak yatim tadi sesuai syariat. Boleh digunakan untuk transaksi. Ya, boleh ya selama tidak menzalimi, wala ta'kulu amwalal yatama zulma, kan gitu. Selama dia menggunakan harta anak yatim tadi sesuai syariat, benar, tidak melanggar, tidak menzalimi, itu boleh. Tapi ketika untuk disumbangkan kepada orang lain, didermakan kepada orang lain, ya kayak tadi digadaikan kepada orang lain atas hutang yang dia pegang, nggak boleh, karena itu barang adalah barang milik si anak yatim tadi. Maka di sini syarat dua akad, pelaku akad, yaitu dia ahliyatu tasarruf dan ahliyatu at-tabarru'. Selain dia mempunyai kemampuan untuk bertransaksi, dia juga yang digadaikan adalah harta milik dia. Nah, itu dia rahin dan murtahin, syarat rahin dan murtahin. Kemudian yang ketiga itu syarat al-marhun. Marhun itu artinya barang yang digadaikan. Ya, al-marhun itu barang yang digadaikan. Nah, ada sebuah kaidah ya, atau dhabit tentang marhun, barang yang digadaikan, yaitu ma yasihhu bai'uhu yasihhu rahnuhu. Ini syarat barang gadai secara garis besar, secara umum. Sesuatu yang dibolehkan untuk dijual belikan, maka juga diperbolehkan untuk digadaikan. Ya. Kan kita tahu kemarin jual beli itu yang dijual belikan ya harus barang-barang yang sifatnya mal, harta. Apa itu mal? Kullu tahirin muntafa'un bihi walahu qimah. Harta itulah barang yang suci, yang bermanfaat dan ada nilainya, itu harta. Maka segala sesuatu yang sifatnya harta, yang bisa dijadikan sebagai barang untuk jual beli, maka juga diperbolehkan untuk dijadikan barang gadai. Maka tadi kalau contohnya si Salman menggadaikan TV, boleh. Kenapa? TV kan juga bisa dijual belikan. Dia menggadaikan sepatu bisa dijadikan barang gadai, dijadikan transaksi jual beli. Dia menggadaikan kulkas juga bisa dijadikan alat untuk jual beli, atau motor atau mobil dan yang semisalnya. Ya, atau dia gadaikan baju kesayangannya misalnya, bisa, karena baju tadi bisa dijadikan alat transaksi untuk jual beli. Maka segala sesuatu yang boleh untuk jual beli maka bisa jadi barang gadai. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak bisa dijadikan alat untuk jual beli, barang jual beli, maka juga tidak boleh dijadikan barang gadai. Contohnya sesuatu yang najis seperti anjing, kemudian babi, kemudian khamr, kemudian apa lagi, rokok, ya, kemudian alat-alat musik, buku-buku sihir,
itu semua kan diharamkan untuk dijual belikan. Maka gara-gara dijual belikan tidak boleh, tentu dijadikan gadai juga tidak boleh. Nah, apa yang semisal dengan khamr? Ya, misalnya ya narkoba, ya ganja dan seterusnya. Semua itu dilarang untuk dijual belikan, maka otomatis juga tidak boleh untuk digadaikan. Nah, itu syarat marhun. Kemudian marhun bihi, ya. Marhun bihi itu syaratnya ada 3. Yang pertama sabit, ya. Yang kedua lazim, kemudian yang ketiga yaitu ma'lum. Ini ya, jadi hutang ya, tadi kan contohnya hutangnya berapa, 2 juta. Hutang ini syaratnya ada 3. Yang pertama sabit, yaitu telah tetap bahwasannya si Salman itu berhutang. Jadi nggak boleh seseorang meminta barang gadai untuk hutang yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, untuk hutang yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, contohnya ya, contohnya ada orang yang melamar anak saya. Ya, saya punya anak perempuan, kemudian ada orang melamar anak saya. Ya, kemudian apa kerjamu dan seterusnya saya tanya, ya. Kemudian dia ingin melamar anak saya. Kemudian saya katakan, ya udah, saya minta jaminan kepadamu atas lamaran atas anak saya. Jadi saya minta jaminan selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun misalnya. Ya, saya minta jaminan selama 2 tahun kalau kamu mampu untuk memberikan nafkah kepada anak saya. Itu kan berarti belum terjadi, hutangnya itu baru terjadi di masa yang akan datang. Nggak boleh. Jadi yang namanya hutang itu harus benar-benar ada dulu, sabit, telah tetap berada hutang tadi di bawah tanggungannya si Salman, kan gitu. Jadi setelah Faisal memberikan uang kepada Salman 2 juta, maka saat itu telah sabit, telah tetap kalau si Salman punya hutang 2 juta atas Faisal. Maka setelah itu barulah Faisal boleh meminta barang gadai sebagai jaminan. Selama hutang tadi belum tetap berada di bawah tanggungannya si Salman, si Faisal nggak boleh minta barang gadai. Ya, si Faisal nggak boleh minta barang gadai. Misalnya si Salman bilang, besok aku pinjam uang 2 juta ya, besok aku pinjam uang 2 juta. Maka si Faisal bilang, ya udah, aku minta barang gadai sekarang. Nggak boleh, karena sejatinya si Salman belum menerima pinjaman dari si Faisal, baru besok. Maka seperti itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lazim. Maksudnya lazim di sini adalah bahwasannya akad gadai itu, ya, menggadaikan sesuatu itu hanya boleh pada akad yang sifatnya lazim. Seperti apa contohnya akad lazim? Seperti akad jual beli, kemudian salam, jual beli salam, kemudian diantaranya adalah akad ijarah. Ya, ada yang akad ijarah itu boleh meminta barang gadai. Ya, boleh. Seperti contoh jual beli salam kan. Kemarin jual beli salam itu kita ngasih uang kontan tapi barangnya belakangan. Maka tadi ketika kita beli barang secara salam, kita bayarkan uang, maka kita minta barang jaminan dari si penjual. Ya, tolong berikan kepada saya jaminan kalau kamu nanti akan membawakan barang tersebut kepada saya di waktu yang telah kita tentukan bersama. Seperti ini boleh. Kemudian akad jual beli juga boleh dilakukan di sana, akad salam. Karena itu lazim, ya, akad lazim. Apa itu akad lazim? Akad yang mana ketika telah selesai akad berlangsung, telah tamal akad atau telah selesai akad tadi, sempurna akad tadi, maka tidak boleh masing-masing pihak membatalkannya secara sepihak. Itu akad lazim. Ya, jadi kalau jual beli, setelah kita beli barang tadi, setelah kita bayarkan uangnya, maka saat itu telah terjadi tamal akdu. Ya, telah sempurna akad, maka nggak boleh kita tiba-tiba membatalkan.
nggak boleh karena telah terjadi akad dengan sempurna. Itu namanya akad lazim. Maka dalam akad rahn ya, dalam akad rahn di sini adalah akad lazim dari sisi si Salman. Sedangkan dari sisi si Faisal itu namanya akad ghairu lazim, akad jaiz. Maksudnya bagaimana? Si Salman ketika berhutang sama Faisal dan menyerahkan barang gadai, Salman tidak boleh secara sepihak membatalkan akad gadai tadi dan meminta lagi barang gadainya, nggak bisa. Salman nggak bisa mengambil barang gadainya ketika telah diserahkan kepada Faisal sampai dia melunasi semua hutang-hutangnya. Tapi bagi si Faisal, boleh saja dia tiba-tiba ketika Salman belum bayar hutang, si Faisal, udahlah ini saya berikan kepadamu, saya nggak butuh barang gadai, saya percaya sama kamu, misalnya kata Faisal. Barang gadai tadi dibalikin sama Faisal kepada Salman. Boleh nggak seperti itu? Boleh, meskipun Salman belum melunasi hutangnya, boleh. Jadi di satu sisi si Salman itu hukumnya lazim, tapi di sisi Faisal sebagai murtahin hukumnya jaiz. Dia boleh membatalkan akad gadai kapanpun dia mau, sedangkan Salman nggak bisa. Dia tidak bisa membatalkan akad gadai kecuali telah selesai membayar semua hutang-hutangnya. Itu maksudnya lazim. Kemudian yang ketiga maklum, ya, hutangnya jelas berapa. Ya, tadi kan dijelaskan berapa tadi hutangnya, 2 juta rupiah. Ini maklum ya, insya Allah. Jadi orang kalau berhutang ya jelas berapa hutangnya supaya nanti bisa menentukan barang gadai apa yang cocok untuk dia ambil. Itu syarat dain, ya, syarat hutang yang menjadi penyebab ditariknya barang gadai. Nah, kemudian yang terakhir sighah, ya, sighah itu sama seperti sighah akad jual beli, ada ijab, ada qabul. Nah, jadi jelas ya kita menjelaskan di sini rukun, yaitu ada rahin murtahin, syaratnya sama yaitu ahliyatut tasarruf plus ahliyatut tabarru'. Kemudian yang ketiga marhun, barang yang digadaikan, yaitu apa yang bisa jadikan alat jual beli maka bisa dijadikan untuk barang gadai. Kemudian dain, hutang tersebut haruslah sabit, harus sudah tetap berada terhadap seseorang. Kemudian dia sifatnya lazim. Kemudian yang ketiga dia ma'lum, diketahui jumlah dan kadarnya. Nah, kemudian yang terakhir sighah, itu sama sebagaimana syarat sighah dalam akad jual beli, ada ijab, ada qabul. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 4, hukum memakai barang gadai. Di sini dijelaskan sama Syekh Al-Badawi, intifa'ul murtahin birrahan. Apa kata beliau? Ya, la yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahan. Tidak boleh bagi si murtahin, siapa murtahin tadi dalam kasus kita? Si Faisal. Ya, tidak boleh bagi si Faisal selaku murtahin itu memanfaatkan barang yang digadaikan. Tidak boleh memanfaatkan akad gadai, barang yang digadaikan. Ya, lima sabaqa fil qard, sebagaimana yang telah lalu dalam akad qard, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, jika seseorang berhutang kemudian dia gadaikan barangnya. Contoh kita gadaikan, seseorang tadi menggadaikan sawahnya sebagai jaminan. Maka sebagai murtahin tidak boleh dia memanfaatkan sawah tadi untuk kepentingan dia. Ya, nanti ketika panen, nah diambil sebagian untuk dia, nggak boleh. Atau dia pakai sawah tadi untuk bercocok tanam selama si fulan berhutang sama dia, nggak boleh. Barang tadi akad gadai itu tidak merubah status kepemilikan. Jadi barang gadai tadi tetap milik si Salman, tidak berpindah menjadi milik si Faisal, tapi hanya berpindah tangan saja dan dijaga sama si Faisal sampai nanti si Salman membayar semua hutang-hutangnya. Jadi tidak boleh si yang memegang barang gadai murtahin memanfaatkan barang gadai dari si Salman. Karena kalau dimanfaatkan akan terjadi itu pemanfaatan barang gara-gara akad hutang piutang, dan itu termasuk riba. Illa an yakuna
ar-rahnu markuban au mahluban. Illa an yakuna ar-rahnu markuban au mahbuban. Kecuali jika barang gadai tadi yaitu markub, sesuatu yang ditunggangi, ya, hewan tunggangan misalnya, seperti unta, ya, seperti kuda, seperti sapi misalnya, ya, atau motor atau mobil, au mahluban, yang diperas susunya, yaitu hewan-hewan ternak tadi. Fayajuzu lahu an yarkabal markub wa yahlibul mahlub idza ittafaqa alaihi. Maka diperbolehkan di sini si murtahin menungganginya, ya, dan dan memeras susu hewan tunggangan tadi idza anfaqa alaihi, jika dia yang menginfakkan, artinya dia yang keluar duit untuk menjaga atau untuk merawat hewan tadi. Jadi kalau contohnya Salman dengan Faisal tadi, si Salman menggadaikan sapi, ya, sebagai jaminan hutang kepada Faisal. Maka kan sapi tadi butuh makan, butuh perawatan, ya, butuh perawatan. Maka jika si Faisal, ya, jika Faisal yang mengeluarkan uang untuk perawatan sapi tadi, seperti membelikan dia pakan, ya, kemudian memandikannya dan seterusnya, yang keluar duit itu si Faisal, maka saat itu Faisal boleh menaiki sapi tadi atau memeras susu si sapi, dengan syarat dialah yang keluar uang. Harusnya kan yang keluar uang untuk perawatan sapi itu ya dari si Salman, karena itu sapi dia. Tapi jika di sini si Faisal yang mengeluarkan uang untuk perawatan sapi tadi, ya, maka saat itu dia boleh memeras susu sapi tadi dan meminumnya. Nah, jadi hukum asal pemanfaatan barang gadai itu tidak boleh, kecuali tadi jika dari si pihak si murtahin itu khusus untuk hewan tunggangan, ya, itu maka diperbolehkan jika dia yang keluar dana untuk perawatan. Nah, kalau dalam kitab lain dijelaskan memang tidak boleh secara mutlak tanpa izin dari si rahin. Ya, misalnya si Salman menggadaikan mobil kepada si Faisal. Selama Salman tidak mengizinkan Faisal untuk menggunakan mobilnya, maka haram bagi si Faisal untuk memakai mobil Salman. Karena kan itu milik Salman. Mobil tadi hanya sebagai barang jaminan. Nah, kemudian jika diizinkan, kalau Salman mengizinkan, maka saat itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi pada asalnya yang berkewajiban untuk menjaga, memelihara, yaitu adalah si murtahin. Karena kan mobil tadi dia jaga dengan baik, ya, supaya apa? Nanti kalau si Salman nggak bisa bayar hutang, mobil tadi bisa dia jual untuk bayar hutang. Nah, sementara perawatan mobil, ya, cuci mobil dan segala macam itu aslinya adalah dari si rahin, karena barang tadi memang milik dia, maka si Salman lah yang merawat mobil tadi dengan baik, dicuci, dibersihkan, kemudian kalau kempes dipompa, ya, atau diperbaiki kalau rusak, itu semua tanggung jawab Salman. Si murtahin, si Faisal hanya bertugas menjaganya, memegangnya dengan baik dan tidak memanfaatkannya kecuali atas izin dari si Salman. Dalam kasus ini itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan." Ya, punggung hewan itu bisa dinaiki dengan nafkahnya jika dia menjadi barang gadai. Wala banud dirra yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan, dan susu hewan perahan itu boleh diminum dengan nafkahnya jika itu hewan gadai. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah, dan orang yang menunggangi hewan tadi dan meminum susunya, maka wajib dia mengeluarkan nafkah atau biaya perawatan terhadap hewan tadi. Nah, ini kalau kasusnya adalah hewan
tunggangan. Nah, jadi kalau kasusnya kendaraan, mobil atau motor, ya itu jika hampir sama dengan hewan tunggangan, ya kalau diizinkan sama si Salman, kemudian yang kedua si Murtahin itu si Faisal dia yang mengeluarkan biaya perawatan, ketika rusak dia yang perbaiki pakai uang dia, ketika kotor dia yang nyuci pakai uang dia, dan seterusnya, maka saat itu dia diperbolehkan, ya diperbolehkan untuk apa? Diperbolehkan untuk memakai barang gadai dengan syarat diizinkan sama si rahin, dan yang kedua dia apa namanya keluar uang untuk perawatan barang gadai tersebut. Nah, wallahu ta'ala wa'alam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu berakhirnya akad gadai. Akad gadai berakhir dengan 3 cara. Maksudnya di sini berakhir adalah barang gadai bisa diambil lagi oleh si rohin. Barang gadai yang tadi di tangan Murtahin yaitu Faisal bisa diambil lagi oleh si Salman selaku rohin dengan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah dengan cara sadadu jami'i ad-dain, membayar semua hutang. Jadi ketika Salman sudah melunasi semua hutangnya, maka saat itu Salman berhak menarik kembali barang yang telah dia gadaikan kepada Faisal. Ini jelas. Kemudian yang kedua, Salman bisa kembali mengambil barang gadainya dengan cara istibra atau ibra. Bukan istibra tapi al-ibra. Yaitu si Faisal mengatakan, ya sudahlah, hutangmu saya anggap lunas. Saya tahu kamu orangnya susah, ya. Maka saya melakukan dermawan, ya. Menderma itu utangmu saya hapuskan, saya anggap lunas. Maka saat itu ya sudah berakhir kan akad utang piutangnya, dan si Salman boleh mengambil kembali barang gadainya. Itu namanya al-ibra, penghapusan hutang oleh si Faisal. Kemudian yang ketiga, faskhur rahn, barang gadainya dibalikin sama si Faisal. Ya udah, kamu, saya percaya sama kamu Salman, ya ini barang gadainya saya kembalikan TV-mu ya kepada kamu, cuman hutangnya masih ada. Artinya yang dibalikin cuman barang gadai saja. Itu faskhur rahn namanya, faskhu ar-rahn. Barang gadainya dibalikin karena si Faisal percaya sama Salman kalau Salman bakal melunasi hutang-hutangnya. Maka saat itu ya boleh bagi Salman mengambil kembali barang gadainya, dan tetap dia mempunyai beban hutang kepada Faisal. Nah, jadi itu ada 3 cara, 3 sebab berakhirnya akad gadai, yang artinya barang gadai kembali ke tangan si rahin setelah sebelumnya berada di tangan si Murtahin. Nah, wallahu ta'ala wa'alam. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Kita bahas pembahasan dasar saja. Kalau mau dibahas lebih panjang itu di kitab-kitab yang lebih mendetail. Nah, jadi di sini kita tahu dulu ya dasar-dasarnya apa saja, pengertiannya apa, hukumnya bagaimana, apa rukun dan syaratnya. Kemudian tadi bagaimana hukum memakai barang gadai, ada 2 rincian, yang secara mutlak itu tidak boleh, tapi jika diizinkan boleh. Ya. Kemudian kapan berakhirnya akad gadai, itu dengan 3 cara sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Nah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala wa'alam. Jika memang masih ingin bertanya, silakan bertanya kepada Ustadz via WA. InsyaAllah jika Ustadz mampu menjawab, akan Ustadz jawab. Nah, cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan pekan depan membahas al-hiwalah atau al-hawalah. Wallahu ta'ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.